Hai, halo semuanya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar PPKN yaitu Persatuan dan Kesatuan mengenai pentingnya sikap kerjasama. Pasti kalian sudah tahu apa itu kerjasama. Kalau kalian belum tahu, maka simak video ini dengan baik-baik. Kita akan mempelajari 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian persatuan, kedua, pengertian kesatuan, ketiga, makna persatuan dan kesatuan, keempat, pengertian kerjasama, kelima, macam-macam kerjasama. Persatuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Makna dari persatuan dan kesatuan yaitu keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan ataupun keberagaman bangsa Indonesia. Pasti kalian sudah tahu kan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya ataupun beragam baik suku, bangsa, bahasa maupun budayanya. Oleh sebab itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan yang ada. Atau wujud perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Yang pertama yaitu membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Kedua, saling mengasihi, saling membina, dan saling memberi. Ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari kesamaan. Keempat, menjauhi pertentangan dan perkelahian. Selanjutnya yaitu kerjasama. Coba kalian amati gambar dua orang yang sedang saling berpegangan tangan. Kira-kira mereka sedang apa ya? Mari kita bahas kerjasama. Kerjasama merupakan pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu. Bekerja bersama sampai terwujudnya tujuan yang dinamis. Pada pengertiannya dapat disimpulkan bahwa jika Anda ingin mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dikerjakan secara sendiri, maka diperlukan kerjasama agar tercipta interaksi antar individu, sehingga tujuan Anda dengan tim dapat terselesaikan dengan ringan dan cepat. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin berdiri di puncak untuk melihat pemandangan di sore hari. Nah, kalian masih ingat nggak dengan permainan ayam dan elang? Kira-kira apa ya hubungan ini dengan kerjasama? Nah, jadi kerjasama tidak hanya dilakukan dalam hal-hal atau pekerjaan yang menghasilkan ataupun apapun lah, tapi kerjasama juga bisa diterapkan dalam permainan loh. Contohnya ini dia, permainan ayam dan elang. Berikut ini cara bermainnya. Nah, kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Kedua, setiap kelompok terdiri atas 10 siswa. Ketiga, salah seorang siswa akan bermain sebagai elang. Dan salah seorang siswanya lagi akan berperan sebagai induk ayam. Sisanya akan menjadi anak ayam. Keenam, elang akan mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu. Ketujuh, induk ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anaknya. Tentunya dalam setiap permainan pasti ada sebuah peraturan yang harus diikuti
maupun ditaati oleh sang pemain. Berikut ini peraturan dalam permainan ayam dan elang. Pertama, elang akan mengejar dan menangkap anak-anak ayam. Kedua, induk ayam harus melindungi anak-anaknya dengan cara menghalangi sang elang. Ketiga, jika anak ayam terpisah dari induknya, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh si elang. Jika elang dapat menangkap semua anak ayam, maka elang dan anak-anak yang ditangkap akan digantikan menjadi induk ayam dan anak-anak ayam. Kelima, sedangkan induk ayam yang tadi yang tidak dapat menjaga anaknya akan berperan sebagai elang. Keenam, agar permainan lebih menarik, maka jumlah elang dapat ditambah sehingga induk ayam harus ekstra waspada dalam melindungi anak-anaknya. Pertama, di lingkungan sekolah. Setelah tadi kita membahas contoh kerjasama dalam bidang permainan, sekarang kita akan membahas mengenai kerjasama di lingkungan sekolah. Tentunya ada berbagai macam. Yang pertama yaitu melaksanakan piket. Piket harus dilaksanakan sesuai jadwal yang tercantum dan dikerjakan oleh nama-nama yang ada. Kedua yaitu membayar iuran. Ketiga, mengikuti lomba maupun perlombaan yang ada. Keempat, menaati peraturan. Keenam, mengerjakan tugas. Membantu membersihkan rumah, membantu memasak, menjaga kebersihan rumah, serta menghemat penggunaan listrik. Kerjasama di lingkungan masyarakat, kita dapat melakukan kerja bakti, mengikuti sampling, serta membantu tetangga yang sedang membutuhkan pertolongan. Ini adalah contoh kerjasama. Selanjutnya, manfaat yang kita peroleh apabila kita melakukan kerjasama. Yang pertama, akan lebih mudah dan cepat dalam mencapai suatu tujuan. Kedua, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Ketiga, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Keempat, melatih diri untuk menjadi pribadi yang terbuka. Kelima, terciptanya rasa persaudaraan yang lebih erat. Keenam, melatih diri sendiri untuk lebih menghargai orang lain serta dapat mengeluarkan pendapat, saran, dan kritik yang baik. Nah, itu kan. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih semuanya.